Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di pembelajaran online SKI kelas 6 SDI Pancasila Krian. Hari ini materinya adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya. Anakku sekalian, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang lucu-lucu, imut-imut, cerdas-cerdas, yang rajin-rajin, ya. Mari kita awali pembelajaran online kali ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. Anak sekalian, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah kalian meyakini kebenaran sejarah Khalifah bin Abi Thalib, kemudian bisa meneladani kepribadian Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah. KW itu karramallahu wajah, ya. Kalau sahabat yang lain, Sayyidina Abu Bakar itu radhiyallahu an, Sayyidina Umar radhiyallahu an, Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Tapi kalau Sayyidina Ali karramallahu wajah, ya. Seperti itu. Hari ini saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bisa kalian baca di LKS, ya. Bisa kalian baca di LKS. Cuma saya akan mengambil poin-poinnya saja, yang terpenting-terpenting saja. Untuk selebihnya silakan dibaca di LKS, ya. Itu sejarah-sejarah zaman dahulu, dan itu harus kamu yakini kebenarannya, ya. Harus kalian yakini kebenarannya. Lanjut, anak sekalian, beberapa catatan tentang sejarah Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang penting-penting saja, ya. Yang pertama, bahwa beliau ini lahir tanggal 23 Rajab tahun 23 sebelum Hijriah. Dia termasuk saudara sepupunya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidina Ali itu anaknya Abi Thalib. Nah, Abi Thalib itu adalah pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Sayyidina Ali dengan Rasulullah itu masih sepupu, ya, sepupu, citulur, ya, gitu. Kemudian yang kedua, beliau adalah keturunan Bani Hashim yang sangat dihormati di Mekah. Sama dengan Rasulullah, beliau adalah keturunan Bani Hashim. Bani Hashim itu kelompok bani atau kelompok keturunan yang sangat dihormati di sana. Seperti halnya di Indonesia, misalnya keturunan Kiai Haji Hashim Asy'ari itu sangat dihormati. Keturunan Kiai Haji Wahab Hasbullah sangat dihormati. Keturunan para kiai-kiai sangat dihormati. Keturunan Kiai Haji Maimun Zubair itu sangat dihormati. Nah, Bani Hashim itu sangat dihormati di Mekah, ya. Beliau keturunan orang yang keturunan Bani yang sangat sangat disegani dan dihormati oleh penduduk sana, ya. Kemudian yang ketiga, Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah anak kecil yang pertama kali masuk Islam. Ada yang mengatakan 10 tahun masuk Islam, ada yang mengatakan 12 tahun masuk Islam, ya. Tetapi intinya bahwa beliau itu anak kecil, seorang anak pemuda kecil yang pertama kali masuk Islam adalah beliau. Kalau orang dewasa yang pertama kali masuk Islam adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Perempuan yang pertama kali masuk Islam adalah Siti Khadijah, ya. Kemudian kalau pemuda kecil yang pertama kali masuk Islam adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan beliau termasuk golongan as-sabiqun al-awwalun, golongan yang awal atau terdahulu masuk Islam. Insya Allah golongan ini adalah golongan yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini, ya. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah pemuda yang pemberani, sering terlibat dalam berbagai peperangan, membela panji-panji Islam. Satu ketika dalam sejarah Islam dijelaskan, pada waktu itu terjadi peperangan antara umat Islam dengan orang-orang kafir. Nah, dulu ketika jam-jam tertentu
ketika terjadi peperangan, maka ada istirahatnya. Jadi ada istirahatnya. Nah, ketika perang ada istirahatnya, orang Islam istirahat, pasukan musuh juga istirahat, maka ketika itu ada seorang jagoan kafir yang menantang duel satu lawan satu kepada pasukan Islam. Nah, ketika mereka menantang, apakah ada yang berani bertarung satu lawan satu dengan saya? Maka ketika itu jagoan Islam pun berdiri dan kemudian terjadilah pertarungan. Nah, walhasil jagoan Islam ketika itu kalah dan mati. Kemudian jagoan Islam yang kedua langsung kemudian ingin membalas kematian kawannya, tetapi pada akhirnya mati juga. Dua orang hebat Islam, pasukan Islam meninggal dunia, wafat. Nah, ketika Al-Gucu kafir ini menantang kembali siapa yang berani lagi, tiba-tiba Sayyidina Ali bin Abi Thalib meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk kemudian melawan jagoan atau Al-Gucu kafir ini. Padahal ketika itu Sayyidina Ali masih kecil, ada yang mengatakan masih 12 tahun, tetapi beliau mempunyai sebuah pedang, namanya pedang Dzulfaqar. Pedang ini konon kabarnya bobotnya itu 80 kg. Ketika kemudian diayun-ayunkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, itu seperti angin puting beliung. Semua terlempar hebat ketika Sayyidina Ali memainkan pedangnya, namanya Dzulfaqar. Nah, ketika itu alhasil singkat cerita, berhadapan-hadapanlah seorang pemuda kecil yang bernama Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Al-Gucu kafir yang demikian besar dan kuat. Dan pada gerakan pertama, Al-Gucu kafir ini kepalanya terlepas dari tubuhnya. Akhirnya dia terjerembab jatuh, tersungkur, dan tewas ketika itu. Nah, itulah keberanian Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan pedangnya Dzulfaqar. Tetapi keberanian Sayyidina Ali bin Abi Thalib bukan untuk tawuran, bukan untuk gelut, tetapi untuk membela panji-panji Islam. Jadi beliau itu pemberani tapi untuk menegakkan panji-panji Islam. Ya, bukan berarti berani gelut, kuandel gelutnya bukan, tapi pemberaninya beliau untuk kebenaran ya dan kebaikan. Lanjut, Sayyidina Ali adalah pemuda yang sangat cerdas dan mempunyai daya intelektual tinggi. Cerdas sekali beliau. Bahkan ketika beliau mendapatkan Siti Fatimah, anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dengan kecerdasan beliau. Ya, ketika ada sayembara siapapun yang bisa menghatamkan Al-Quran 30 juz pada satu malam, maka akan diambil menantu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan menantu, Rasulullah mendapatkan Siti Fatimah, putri Rasulullah. Nah, ketika semua orang baca Al-Quran, Sayyidina Ali tidak baca Quran. Beliau tenang-tenang saja. Nah, ketika subuh itu Rasulullah kemudian bertanya kepada para sahabatnya, siapakah di antara kalian yang sudah menghatamkan Al-Quran 30 juz? Tidak ada yang bisa menghatamkan Quran. Tiba-tiba Sayyidina Ali kemudian berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sayalah yang telah menghatamkan Al-Quran 30 juz. Sahabat-sahabat yang kemudian protes, wahai Rasulullah, saya melihat Sayyidina Ali mulai dari Isya sampai subuh tidak membaca Al-Quran sama sekali. Tapi kenapa Sayyidina Ali mengatakan bahwa beliau telah menghatamkan Al-Quran 30 juz? Maka Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, kenapa engkau berkata demikian? Sayyidina Ali pun menjawab, Rasulullah dulu pernah bersabda bahwa siapapun yang membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, 3 kali, maka sama dengan menghatamkan Al-Quran 30 juz. Saya tadi malam telah membaca surat Al-Ikhlas 3 kali dengan fasih, maka saya telah menghatamkan 30 juz. Akhirnya
Siti Fatimah kemudian dinikahkan dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena kecerdasannya. Ya, terakhir, beliau adalah seorang panglima perang yang sederhana dan pemurah. Ini akan saya jelaskan tapi waktunya nanti terlalu banyak ya. Beliau ini seorang panglima perang tapi hidupnya sederhana sekali. Ya, tidak kaya raya, sederhana sekali. Bahkan sering beliau dan keluarganya tidak makan sampai 3 hari. Ya, itu saking hebatnya Sayyidina Ali. Meskipun seorang panglima perang, tapi hidupnya teramat sangat sederhana. Baiklah sekalian, pelajaran yang dapat kita ambil dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu adalah yang pertama, jadilah anak yang taat beribadah kepada Allah. Yang pertama, jadilah anak yang taat beribadah kepada Allah. Seperti hanya Sayyidina Ali yang sangat taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadilah anak yang pemberani. Tapi berani bukan untuk gelut, bukan untuk memukuli kawan, tapi berani membela kebenaran dan keadilan. Serta berani membela kebaikan. Yang ketiga, jadilah anak yang cerdas, ya. Cerdas bukan berarti harus pintar matematika, harus pintar bahasa Inggris, harus pintar IPA. Cerdas itu artinya meskipun kalian bukan anak yang pandai matematika, pandai bahasa Inggris misalnya, tapi kalian bisa mempunyai keterampilan sesuai dengan kemampuan kalian. Misalnya yang punya keterampilan bisa nyanyi misalnya, maka kembangkan bakat nyanyi ini dengan baik. Yang punya bakat menulis Arab indah atau kaligrafi, kembangkan itu. Yang punya keahlian di bidang kemampuan di bidang menggambar, kembangkan itu. Terus kembangkan dan kembangkan sehingga itu menjadi sesuatu yang bagus buat kalian ke depan ya. Seperti itu ya, tidak harus pintar matematika tapi bisa mengembangkan diri dengan baik sesuai kemampuan masing-masing. Saya kira itu anak sekalian ya yang dapat saya sampaikan. Di masa pandemi COVID ini tetaplah semangat belajar, tetap pakai masker ketika keluar rumah, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun setelah melakukan sesuatu yang diduga ada virusnya atau ada kotorannya, dan jaga daya tahan tubuh kalian dengan cara olahraga yang teratur, kemudian istirahat yang teratur, dan makan yang teratur. Jangan lupa tetaplah rajin beribadah dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita terbebas dari mara bahaya COVID-19 yang sampai saat ini masih belum ada obatnya ini ya. Demikian sekalian yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.